Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lahat Posko dan sahabat data. Pada saat ini kita akan mewawancarai Bapak Dedi Muhammad Dedi atau akrab disapa dengan Bung Dedi ya Pak ya? Siap. Beliau merupakan Kepala BPS Kabupaten Lahat, Badan Pusat Statistik Lahat. Nah, pada saat ini pemerintah sedang menjalankan kegiatan registrasi sosial ekonomi atau disingkat dengan Resosek. Resosek itu kalau nggak salah adalah upaya untuk mewujudkan satu data dalam program pemberdayaan sosial dan masyarakat. Begitu ya Pak? Oke, dalam kesempatan ini terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bung Dedi. Saya ingin tahu sih apa itu Resosek dan bagaimana pelaksanaan Resosek itu sendiri. Oke, terima kasih Bung Baim berarti ya, sahabat data dan sahabat Lahat Pos ya. Ya mungkin bisa. Jadi tadi sudah dikenalkan, saya Kepala BPS Kabupaten Lahat yang baru. Kemudian kegiatan kami hari ini, saat ini adalah kegiatan Resosek, Bapak ya, registrasi sosial ekonomi yang merupakan yang bertujuan mengumpulkan atau membuat sistem database dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia, dalam hal ini Kabupaten Lahat ya, yang terdiri nanti disajikan terdiri dari profil, nanti menyajikan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat, juga tingkat kesejahteraan. Nah, nanti ini terhubung dengan data administrasi kependudukan. Nah, dan levelnya sampai tingkat desa kelurahan, Pak. Jadi ini sistem yang terpadu sekali, seluruh penduduk ada di sana, dan ini dilaksanakan oleh BPS atas amanat dari Presiden RI pada pidato kenegaraan di 16 Agustus 2022 kemarin. Nah, kalau bicara tahapannya cukup panjang sebenarnya, namun demikian kita ringkas saja dalam 6 tahapan Bapak. Bung ya tadi ya, Bung Baim ya, biar lebih sama-sama Bung ya. Iya, betul. Bung Dedi dan Bung Baim. Bung Baim, kalau Bung itu kan lebih muda jadi. Ya, lebih akrab Pak. Ya. Jadi tahapan pertama dari Resosek itu adalah kita melakukan kolaborasi dan konsolidasi. Jadi kita berkolaborasi karena tujuan akhir dari registrasi sosial ini untuk membentuk sistem reformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang baru. Di sistem yang ada nanti akan menggunakan data Resosek ini, sehingga BPS sebagai pelaksana pendataan awal Resosek itu harus berkolaborasi dengan seluruh kalau di level kabupaten kota itu dengan pemerintah daerah dan OPD terkait stakeholder. Nah, setelah itu kami juga adanya penguatan konsolidasi ke dalam itu pada tahap pertama tentang apa itu Resosek dan bagaimana akan melaksanakannya. Nah, kemudian pada tahapan kedua kami menyiapkan basis data. Jadi dalam pendataan ke lapangan kami memegang prelis Pak. Jadi ada nama-nama yang terhubung dengan NIK di catatan sipil, dan itu mungkin sudah kami dapatkan karena kami sudah melakukan pendataan tersebut di sensus penduduk 2020. Jadi mudah-mudahan premis awalnya itu dari data sensus penduduk 2020 yang kita kerjakan kemarin. Benar tidak satu data, satu perlindungan sosial untuk pemberdayaan masyarakat? Ya, itu tujuan akhirnya Pak ya, karena memang terkait dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, ini pemerintahan saat ini Pak Jokowi menginginkan ada satu rujukan data untuk seluruh program intervensi. Itu nanti tujuan akhirnya seperti itu Pak. Tapi ini tahapan-tahapannya yang saya jelaskan ini lebih melekat ke BPS sebagai yang memiliki tugas awal untuk melakukan pendataan registrasi Resosek ini, pendataan awal. Nah, tadi baru tahapan kedua Pak ya. Di tahapan ketiganya baru pendataan Resosek. Nanti kami BPS akan melaksanakannya di tengah nanti tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November. Ini untuk Lahat membutuhkan sampai 729 petugas dari mulai Koseka, pemeriksa PML maupun PPL di lapangan. PPL-nya 500-an lebih. Petugas pencacah lapangan, petugas lapangan, petugas pengawas dan koordinator sensus kecamatan Pak. Betul, Benar, betul. Benar. Itu 729 cukup banyak gitu ya. Kalau gini Pak, apa yang melatar belakangi pelaksanaan Resosek itu sendiri?
kita lihat kan ada pendataan, pengupdatean data yang dilakukan Dinas Sosial BKKBN. Apa yang melatar belakangi dari riset itu sendiri? Ya, terima kasih Bung Baim. Jadi memang yang melatar belakangi kegiatan ini sebenarnya pendataan Dinsos dan BKKBN memang masih berlangsung dan akan digunakan oleh pemerintah sampai dengan semester 1 tahun 2023. Namun demikian, mulai semester 2 tahun 2023 dan selanjutnya data Reksosek akan digunakan sebagai acuan, satu-satunya acuan dalam pelaksanaan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Latar belakangnya sebenarnya karena dalam tanda kutip, karena data yang digunakan saat ini, basis data yang digunakan dalam berbagai program bantuan itu cukup lama, dari PBDT 2015, sementara proses pemutakhirannya itu sepertinya kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akurasi, kualitas, ketepatan, itulah dilaksanakannya Reksosek, yang mana BPS menjadi bagian dari pendataan awal. Secara keseluruhan, faktor apa yang menentukan bahwa Reksosek itu berhasil atau sukses, Pak? Oke, terima kasih. Memang ada 3 hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama, karena sekali lagi Reksosek itu untuk bangsa, bukan untuk BPS, tapi untuk bangsa. Yang pertama, komitmen dalam pelaksanaan awal ini, semua berkontribusi, BPS tidak ditinggal sendirian gitu. Jadi ini merupakan milik bersama, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Lahat, Bupati kita sudah memberikan dukungan. Di Rakorkap kemarin bahkan Wakil Bupati juga akan mengeluarkan SK Bupati untuk menyiapkan seluruh OPD sampai tingkat terendah dan tripika di lapangan untuk mengawal kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah komitmen dalam pemanfaatan. Jadi kementerian lembaga akan memanfaatkan data-data ini dalam berbagai program intervensi. Dan yang terakhir, komitmen dalam pemutakhiran. Nah, pemutakhiran ini tentunya harus menjadi pemikiran seluruh stakeholder terkait dalam nantinya tata kelola pemutakhiran itu seperti apa. Nah, jika 3 ini berhasil, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dari Reksosek ini sebagai satu rujukan data dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, insya Allah tercapai. Ada lagi, saya dengar ada namanya desa atau kampung cantik. Kalau nggak salah singkatannya itu Cinta Statistik. Nah, dengan kampung desa cantik ini yang ada di Bumi Segatis Kedua ini, bisa nggak salah satu faktor pendukung dari realisasi sosial ekonomi itu sendiri? Ya, betul sekali. Jadi tadi yang terakhir tadi kita kaitkan dalam pemutakhiran tadi, memang karena levelnya desa dan kelurahan, memang sebaiknya itu dilakukan nanti pada saat pemutakhiran itu kita siapkan dengan konsep desa cantik tadi, dan BPS sudah memperkenalkannya di Lahat ya, beberapa sampel kita untuk melaksanakan pilot project desa cantik yang merupakan kependekan tadi ya, kependekan dari Desa Cinta Statistik, yang mana isinya adalah peningkatan pemberdayaan dari aparatur desa untuk menyelenggarakan statistik atau kegiatan statistik secara mandiri. Bukan jadi dengan perempuan ya, cantik. Nanti ada desa ganteng juga ya, Pak ya? Ya, harapannya dengan desa cantik ini kualitas kita bertambah, terutama data kita, itu kan menjadi cantik pembangunan kita. Tepat tanggal 26 September, hari Senin nanti, Pak, itu peringatan Hari Statistik Nasional. Nah, apa yang menjadi harapan Badan Pusat Statistik Lahat untuk ke depan setelah mereka menyajikan pendataan yang dilakukan oleh Badan Statistik, khususnya untuk masyarakat dan pemerintah daerah? Oke, terima kasih Bung Baim. Memang tema HSN, Hari Statistik Nasional tahun 2022 ini adalah statistik berkualitas bangsa sejahtera. Memang ini tidak lepas dari kegiatan pendataan awal Reksosek tahun 2022 ini yang sedang berjalan ya persiapannya, dan mudah-mudahan di 15 Oktober sampai 14 November nanti akan berlangsung. Harapan kami dengan koordinasi, kolaborasi, dan semua tahapan kita lalui dengan baik, akan tersaji data yang berkualitas yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan Reksosek adalah mensejahterakan masyarakat dan menyajikan data terbaik dalam rangka reformasi sistem perlindungan sosial dan
pemberdayaan masyarakat nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih spesifik, menghilangkan kemiskinan ekstrim yang merupakan target pemerintah di tahun 2000 sebelum tahun 2024 ini. Mungkin itu Pak harapan kita. Sangat luar biasa sekali peran Badan Pusat Statistik ini Pak. Insya Allah. Teman-teman sekalian, sahabat data, peran Badan Pusat Statistik ini sangat berperan sekali, terutama dalam penyajian data, mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pembangunan Indonesia ke depan. Terakhir, closing statement. Apa closing statement? Oke, terima kasih Bung Baim. Ini kepada masyarakat Kabupaten Lahat khususnya. Saya sebagai pribadi dan sebagai Kepala BPS Lahat mohon kesediaan bantuan bagi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Lahat Posko dan sahabat data untuk membantu petugas-petugas kami menjawab dengan benar sesuai keadaan sebenarnya pada pendataan awal Reksosek ini. Nantikan petugas kami di tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022 dengan menyiapkan jawaban terbaiknya. Terima kasih. Itu closing statement. Luar biasa sekali. Badan Pusat Statistik berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan Indonesia ke depan. Mari kita dukung program statistik, terutama registrasi sosial ekonomi, dengan memberikan data akurat dan lengkap. Statistik berkualitas, bangsa sejahtera.